Yang itu dari curah hujan dan sebagainya. Itu variabel X. Y. X-nya? X-nya itu ada perubahan gunakan variabel residu sama karakter fisik. Yang dibingungkan adalah data series. Data seriesnya ada gitu. Nanti kamu kasih linknya, ya linknya. Mintanya kan guna lahan kamu pakai apa? Datanya ada toh. Terus curah hujan ada data yang satu lagi apa? Yang drainase yang susah. Nah, kalau drainase mau dianggap tidak ada lah. Gimana ya kalau drainase? Untuk sementara ini bilang aja drainase datanya ada gitu. Ya. Tuh. Kemudian kalau misalnya apa berupa rasio atau sesuai rumus rasio kan ya, nanti ketemu daerah apa namanya yang genangan itu, nanti kamu itu kategori apa gitu kan ya tuh mungkin itu beliau menanyakannya sampai nanti ke depan karena mungkin takut ini bisa operasional apa enggak gitu. Tapi kan nanti di teknik kalau kamu sudah menjelaskan sangat detail sudah bisa kebaca gitu bahwa itu bukan rumusan limpasan kemudian kita kategorikan gitu kan. Jadi memperhatikan curah hujan tapi juga limpasan air sisa aktivitas. Ini besok kalau ditanyakan ke jadi limpasan air aktivitas itu enggak. Jadi kadang kita kecuali dia itu apa? Air aktivitas itu air domestik itu loh, limbah dari rumah tangga, industri itu kan terlalu kecil ya. Nanti itu di teori sudah ada. Kalau kita kan run off, kita nggak menghitung yang aktivitas itu. Jadi dikunci bahwa ini adalah run off gitu. Oke. Terus sudah ya, nanti yang konsistensi latar belakang kita bahas bareng-bareng gitu. Kemudian udah clear ya. Aziza buat nanti dinamika frekuensi perlu ditambah. Oke, penelitian ini mencari hubungan atau pengaruh di ilmu apa tau? Menurut saya analisis ini terhadap karena mungkin sebenarnya kalau kok saya sampai bingung kalau kalian sendiri, oke saya nggak akan ngomong nanya ke Aziza, saya nanya ke yang lain. Kalau melihat judulnya Aziza itu hubungan atau pengaruh atau malah bukan dua-duanya? kayak kausalitas. Kok bisa kausalitas? Karena A terhadap B. Karena ada terhadap. Iya. Karena ada terhadap. Analisis. Kalau analisis pola ini dengan pola ini, itu ngaruh nggak? Ini kan sebenarnya lihat kan antara enclave sama fragmentasi dia tuh sejalan apa enggak gitu toh? Kamu nggak ngeliat pengaruh kan ya? Nanti pakai GWR asosiasi. Kamu bukannya asosiasi tuh yang bilangin kok. Awalnya seperti itu Bu, tapi yang di komen selanjutnya itu dari awal memang sudah mengapain bahwa mereka tuh berpengaruh. Setahu aku kan kamu cuman gini kan, bagaimana polanya si enclave, bagaimana polanya si pertanian dengan indeks-indeksnya itu gitu kan ya. Terus habis itu kalau GWR kan nggak masuk. Pengaruh temporal spasial kayak kemarin itu hubungan temporal spasialnya Bu. Iya, kalau temporal spasial berarti melihat evolusinya, tapi evolusinya belum maksudnya pengaruh itu bukan yang kayak GWR. Kalau GWR bagaimana jalan mempengaruhi perkembangan, itu kan bisa. Dan ini kan sesuatu yang berubah dengan sesuatu yang berubah, maksud nggak?
housing enclave itu kan berubah, si pertanian juga berubah, punya pola yang berbeda-beda, benar nggak? Tetapi di sini melihat pengaruhnya adalah ketika mereka berevolusi, kan kamu lihatnya dari tahun berapa? Fragment ini gara-gara ini enggak, tapi tuh berasosiasi. Saya nggak berpikiran pakai GWR, maksud saya nulis pakai GWR sih enggak kan? Tapi mungkin pengaruh bahasanya. Pengaruh belum tentu GWR gitu loh. Maksudnya? Jadi pengaruhnya apakah memang? Jadi gini, Aziza, identifikasi pertama kamu gimana sih Aziza? Mengidentifikasi evolusi dari masing-masing, ya toh? Perkembangannya si enclave gimana? Perkembangannya si pertanian bagaimana? Kemudian mengukur tingkat fragmentasi masing-masing, gitu kan ya? Iya kan? Berarti kan di tahun berapa tahun kamu ngambil snapshotnya? 2002 sampai 2022. Oke, kamu ngambil snapshotnya berapa? 2002, 2012, ya 2022. Berarti kan ada tingkat fragmentasi tahun 2002, 2012 sama 2022. Nah, ketika itu dihubungkan dengan Moran, kalau nggak salah saya ininya malah ke arah Moran gitu. Berasosiasi nggak mereka? Pengaruhnya kuat nggak ketika indeks di 2002, 2012, 2022 mereka fragmentasinya itu berasosiasi nggak? Berasosiasi loh. Nah, kalau berasosiasi berarti dia berpengaruh. Baru kemudian menganalisis pengaruh evolusi enclave housing terhadap fragmentasi pertanian. Tetapi itu mungkin tidak dalam bentuk hitungan. Tapi kita membandingkan indeks hanya dari hasil asosiasinya itu. Kalau ini misalnya di tahun 2002, 2012, 2022 dilihat PDFPS nya berapa? Dia masing-masing kita punya tingkat fragmentasi dari enclave housing sama si pertanian. Terus kemudian saya masih kalau nggak salah saya takut ke komputer, tapi yang jelas bukan GWR karena GWR itu ada dependent, ada independen. Ini kan hubungannya saling mempengaruhi, berarti kan asosiasi. Maksudnya bukan ada variabel bebas, variabel terikat. Kayak punya Zara, terus punya siapa, itu kan ada variabel bebasnya si jalan, variabel terikatnya perubahan guna lahan. Kalau kamu kan mereka itu berasosiasi nggak? Apakah gara-gara enclave, fragmentasi enclave itu jangan-jangan fragmentasi pertanian itu dikarenakan hal lain gitu, berasosiasi. Kalau sama-sama tinggi berarti mereka berasosiasi gitu. Cuman nanti pakai apa itu perlu dipikirkan, Moran atau tapi jelas bukan GWR. Nah, nanti di sasaran selanjutnya baru menganalisis pengaruh. Tapi menganalisis pengaruhnya tuh melihatnya gini loh. Ini tinggi, ini juga tinggi. Tingkat fragmentasi tinggi, ini tinggi. Oh, tahun ini tinggi tapi kok rendah. Berarti ada perubahan. Pengaruhnya itu tidak selalu atau seperti apa. Jadi mungkin yang terakhir itu deskriptif gitu. Berarti nggak sampai keluar setiap ini menambah luasan segini, yang ini terpecah segini itu nggak? Iya. Iya, tapi kan persepsi kan. Iya. Terus, nah itu ada di setelah kamu melihat tingkat fragmentasi masing-masing, terus kamu hubungan kalau ini menambah segini, terus fragmentasi segini. Itu ada di sasaran ketiga. Tapi kan nilai itu jadi sebenarnya kuat apa enggak sih pengaruhnya? Maksudnya? Jika luas lahan bertambah segini, terjadi fragmentasi segini, iya kan? Ya. Itu kan ada, tapi itu bukan pengaruh toh. Itu kok kalau bilang saya korelasi gitu. Beda loh. Korelasi sama pengaruh. Yang pengaruh itu ketika dia posisinya yang satu dependen, yang satu independen. Kalau ini kan apakah mereka itu berbarengan gitu kan? Berarti kan asosiasi korelasi. Berarti bukan pakai GWR gitu loh. Nah, ketika itu berasosiasi tinggi, berarti kamu bilang iya, itu pengaruhnya ini. Tapi pengaruh belum tentu selalu pakai GWR karena kita melihat pengaruhnya itu dari tadi tingkat asosiasinya tadi, gitu loh. Tapi kalau ditanya nanti, loh, kayak gini, gimana sih Aziza rumusan masalahnya adalah melihat pengaruh gitu kan? Kok
mengasumsikan angka dari snapshot tadi gitu loh. Bisa dimengerti nggak? Jadi itu juga salah satunya dosen itu kadang suka melihat rumusan masalahnya apa, loh melihat pengaruh kok pakai overlay nggak nyambung gitu kan. Tuh jadi dilihat antara variabel teknik analisis. Nanti kita bahas satu-satu. Apa agensi riset ini? Kenapa? Pertanyaan menjadi hal yang perlu Oke. Kenapa fragmentasi perlu? Apa dampak ruangnya? Ingat nggak waktu pertama saya selalu bilang fenomena, kemudian dampak ruangnya. Apa dampak terhadap PWK dari fragmentasi pertanian? Terhadap PWK. Penyediaan sistem jaringan irigasi gitu kan, penyediaan infrastruktur, terus hubungannya dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Berarti itu sudah pernah sampai sana belum? Kamu membahasnya? Belum, maka jadi agak bingung gitu. Tapi itu cukup sampai di latar belakang aja kan? Iya, memberikan koordinat sampai tema itu. Enggak. Karena nanti takutnya jadi fokusnya. Jadi pengen mengetahui konteks kalau di sini. Kenapa perlu dikaji agensinya? Makanya selalu kemarin waktu pertemuan yang pertama dari fenomena isu apa dampak PWK-nya itu ada di berapa? Indikator sebaiknya bisa didefinisikan hal apa yang bukan nama indikator dan metodenya. Itu sepertinya ini nggak sih Bu, yang PD sama MPS itu maksudnya dibuat kalimat yang bukan karena gini, ini juga tadi Kusuma sama Nilda juga kebingungan gitu ya. Jadi satu hal yang saya harus bilang, saya kasih disclaimer gitu ya. Dulu mahasiswa saya tuh banyak yang memakai metode yang belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi ada Rozak, kemudian ada si Felix, kemudian Ara, Akso, Marta, semuanya itu belum pernah gitu ya. Nah itu ada kesulitan untuk apa ya, ibaratnya meyakinkan ini cara kerjanya gimana gitu loh. Itu jadi PR kalian gitu. Itu jadi PR kalian, tapi bukan berarti itu nggak boleh. Tapi nyatanya sekarang habis Rozak pakai PLSM, sekarang ada pakai PLSM. Habis si Marta Akso pakai GWR, sekarang pada pakai GWR gitu. Bukan berarti itu salah, tapi memang pertama itu pasti kan susah sekali gitu. Dan harus kalian tadi Bu gimana sama dengan si siapa? Si Kusuma sama Linda. Mereka induktif bahasanya tuh tadi saya berkali-kali bilang mau bahasa dimensi, mau bahasa komponen, mau bahasa aspek, kalian harus tahu itu fungsinya apa gitu. Itu fungsinya apa. Kalau di bahasanya direlevankan, oh ini masuk variabel, subvariabel atau indikator. Itu kalian yang benar-benar harus paham gitu. Jadi mengerti dari dalam, entah nanti ada dosen yang bilang oh ini namanya komponen kalau kayak gini, terima aja, oh ini namanya, tapi kalian paham itu fungsinya apa di situ gitu. Itu yang paling penting. Nah itu saya bilang, saya disclaimer dulu karena yang kalian lakukan parts inject dan sebagainya itu belum ada yang pernah melakukan di PWK. Mungkin kalau Zara sudah familiar, ada yang beberapa setelah Akso Marta itu pakai GWR banyak gitu, beban kompleksnya banyak. Hidrologi hati-hati juga baru, yang pakai Lisa juga belum ada gitu kan. Jadi nanti ketika awalin saya nasihat saya untuk Kusuma dan Aninda juga kepada kalian itu nanti harus clear ketika di bab 3 teknik analisis ini. Saya pengen mengevaluasi tingkat fragmentasi. Data tingkat fragmentasi ini nanti keluarannya apa? Datanya apa? Tekniknya pakai QS yang apa? Indeks apa? Arti indeks itu apa?
kalau perlu keluarkan contohnya supaya bisa membanding, orang itu bisa tahu oh ini ada loh gitu. Sama waktu siapa namanya Rozak, belum ada yang ngerti PLSM gitu ya, saya minta Rozak keluarkan gambaran logika PLSM itu working kayak gimana gitu, supaya paham itu bisa dilakukan. Itu termasuk tadi bukan terus tadi sih tadi bilang saya ganti, jangan ganti kalau apa dari bahasanya tidak ada coherence antara tujuan sampai variabel dan teknik, ya itu diperbaiki, jangan tujuan kamu yang mau ganti gitu kan, ya diperbaiki sampai itu benar-benar coherence gitu, apa yang salah sampai mereka bisa berpikir itu tidak coherence gitu. Jadi gitu ya. Nah nanti juga indikator sebaiknya bisa didefinisikan. PETS apa tadi? PETS index apa sih namanya, lupa lagi. Apa dek? PETS density, PD kasih berarti. Density itu artinya apa? Membuat apa? Itu apa sama apa? Gitu. Clear aja gitu. Karena kita itu sedang membayangkan kayak orang yang belum pernah masuk gitu. Jadi kita benar-benar harus clear gitu di situ. Oke, Awan gitu ya si apa namanya Zara, kalau masalah latar belakang agensinya tambahkan itu pengaruhnya terhadap PWK gitu. Oke, clear? Untuk sementara yang tujuan nanti terakhir bareng-bareng. Siapa lagi? Habis ini siapa? Sintesis teori belum jelas, hasilnya keterkaitan dengan sasaran. Oke, berarti variabel. Oke, itu nanti variabel beberapa masih overlapping, dipertimbangkan disusun kembali. Posisi penelitian perlu dipastikan apakah tidak ada penelitian ini mungkin karena dosen-dosen sudah tahu TA-nya Axel sama Marta. Dikira kamu tuh hampir sama. Berarti di situ kamu harus tidak ada penelitian, bukan karena kamu tuh melihat polanya atau bukan hubungan kan pola. Jadi itu yang harus dikuatkan di latar belakang. Dan kenapa saya perlu susah-susah melihat pola? Kalau tadi, kenapa saya perlu lihat fragmentasi pertanian? Ini apa hubungannya dengan kalau PWK itu jaringan sama ketahanan sama bla bla bla. Nah kamu kalau mesti kenapa kok kita susah-susah melihat pola? Karena nanti hubungannya dengan struktur ruang, karena pengalaman pola itu bisa berbeda-bedanya. Kalau berbeda-beda kok nggak bagus? Bisa dong yang bagus. Yang bagus yang seperti apa? Bagus ya mungkin kalau sepengalaman saya itu kalau pengalamannya itu ya misal tidak terfragmen, jadi penyediaan infrastrukturnya dan sebagainya itu bisa lebih merata gitu. Pertanyaan saya, kalau kamu hanya sampai kita ngomong gitu, berarti kan ibaratnya kamu tidak melihat pola, tapi kamu melihat seberapa terfragmentasi. Apa bedanya kamu dengan Aziza kalau kayak gitu? Ayo hati-hati. Apa? Kalau dihubungkan dengan tujuan saya yang mengidentifikasi struktur itu apa sih? Apa? Soalnya tadi kamu bilangnya untuk melihat seberapa terfragmentasi, kita lagi nggak endingmu bukan mengukur fragmentasi gitu. Apakah ada perubahan struktur ruang gitu kan? Hati-hati loh ya, itu ngefek banget. Makanya nanti hampir-hampir sama, tapi sebenarnya dulu mungkin multi, sekarang dulu mungkin satu, sekarang jadi dua. Nah yang sana seperti apa, dan itu loh yang diharapkan. Jadi jangan sampai kamu keluar kata-kata fragmen gitu. Ya. Tapi kalau mengidentifikasi fragmentasi sebagai salah satu langkah untuk boleh, tapi endingnya hati-hati. Berarti apa hubungannya? Emang ada masalah apa ketika
struktur node-nya 1 sama node-nya 2 sama node-nya berantakan. Itu yang jadi urgensi penelitiannya kamu. Jangan kegiring ya, jangan tergiring ya. Nanti lagi ditanyain ujianmu jawabannya buat penelitiannya Aziza, Awan tanya buat penelitian Sunaila, gimana? Jadi harus kalian benar-benar harus, aku tuh memang opo gitu loh, gitu ya. Itu ya penelitian belum ada, setahu saya belum ada yang ngatung sampai asal kamu bilangnya tadi loh ya, ngelihat dari itu belum ada. Tapi kalau tadi hubungannya kamu ke bawah, oh jadi gini, iya bu, ini gini, iya bu, nggak salah saya, gitu kan. Kunci selalu di belakang kalian itu udah tahu nanti tuh hasilku kayak apa gitu tuh, itu gitu loh yang jadi bayangan. Kayak tadi aku bilang sama Aneda Kusuma, kamu hasilnya adalah salah satu analisanya adalah matrix query. Coba lihat matrix query itu kayak gimana. Kira-kira kamu nanti jawabnya pakai arahkan ke situ, jadi nggak ngelebar kemana, arahkan sana, ikut sana, akhirnya ganti gitu. Kasih komen tadi si Kusuma ganti tujuan, aku nggak mau kamu ganti tujuan. Oke, lanjut ini ya. Kecuali yang nomor coherence tadi nanti bareng-bareng itu. Naila, sintesis teori masih belum jelas sehingga kamu tuh apa sih kemarin itu Asosiasi antara kerawanan. Bedanya kamu dengan awan? Kalau awan itu malah jadi dari soalnya datanya kamu tuh mirip sekali gitu kan. Iya. Makanya jangan-jangan ngedengerin itu nanti ketika ujian ini juga saya kadang-kadang kembali-balik. Saya selalu, saya tuh kalau koreksi gitu loh, saya tujuannya dulu pasti endingnya itu dia mau ngapain sih, saya selalu kayak gitu terus supaya nggak terpecah gitu loh, apa namanya, fokusnya gitu. Coba. Tapi kalau awal saya masih ingatnya masih dulu konsumsi sambulitis ya bu. Dulu kan saya sempat kalau awan itu nantinya kalau misalnya jadi pakai LISA yang dibandingkan itu kerawanan di tahun sekian, jadi melihat lebih ke perubahannya seperti itu, dinamikanya seperti apa. Faktor yang mempengaruhinya awan. Benar bu? Ya, faktor. Jadi pamannya tahun dulu kan ada variabel penggunaan lahan, ada variabel iklim. Hasil ketemu limpasan, gitu kan. Terus habis itu ada kondisi apa? Kondisi fisiknya. Kan kita ketemu nih genangan atau banjir. Terus kita mau melihat perubahannya dari waktu ke waktu. Yang dilihat adalah faktor pembentuk penduknya. Bener ya? Oke. Berarti jodoh buta. konfirm lagi. Nanti yang mau pakai LISA atau pakai GWR? Ini bukan masalah LISA dan GWR-nya loh. Oke. Kamu pakai LISA apa GWR? Bisa bu. Karena asosiasi. Hotspot kan, cold spot dan sebagainya kan. Hotspot antara apa dengan apa berarti? Hotspot itu pak, hotspotnya si banjirnya itu. Banjirnya Dari dengan tahun ke tahun itu. dan itu kan berarti ya? Kotaknya. Apa? Hotspotnya itu dari si banjirnya itu. Rawan banjir kan? Ya. Berubah nggak gitu Ya, kan makanya posisinya? di tahun 2005 itu ada perubahan hotspot yang Ya. Perubahan hotspot dilihat dari tadi ketika variabel iklim sama penggunaan lahan. Berarti datamu tadi bukan data real kan, tapi model toh ya. Bener loh ya, data model. Tapi di sini nggak terjadi banjir, saya nggak peduli itu. Saya hanya menghitung ini gitu, perubahan hotspot. Hati-hati dengan kadang suka jebak. Nek kamu, ayo. Kalau saya kemarin sementara sebenarnya datanya tuh sama, bisa bilang sama persis, bukan kan?
dulu awalnya risiko nggak jadi kan dulu jadi kerawanan maksudnya yang awal. Saya kan memang Kalau sebentar awal itu sampai ada faktor pembentuk yang dominan, loh, iya enggak? Maksudnya gini, oh zaman dulu itu dipengaruhi oleh hujan yang tahun dulu gitu makanya. Yang tahun sekarang ada hubungannya sama lahan, karena kan perubahan fisik itu ada terus gitu, ada perubahan gitu. Mungkin kamu sama itu ya? Saya catatannya mana? Dulu kan saya bikin oret-oret ya, PPT ya. saya bukan. Yang PPT. Saya itu besok ujian masih waras gak? Aku kemarin habis baca 17 itu langsung vertigo kemarin berapa hari itu udah keluar ini kan yang punyanya yang set selanjutnya ini kan ini yang pendudukan risiko kan, bagaimana risiko berubah, tapi nggak sampai itu risk area, terus perbandingan luasan 3 titik tahun, misalnya risiko meninggal. Nah, apakah bergeser? Apakah ada hotspot baru? Ya, itu kan. Tapi kan judulnya pembentukan resiko, resisten. Nggak bisa ya hitung sampai itu lebih banyak dipengaruhi oleh sama climate sama itu, nggak bisa ya, aman. Untuk sementara ini aja dulu deh, jangan sampai ngomong pembentukan, soalnya judulmu kok judulnya tadi dinamika, oke, berarti bukan pembentuk, oke, nggak apa-apa, kalau ini masih aman karena dinamika spasialnya aja, berarti hampir sama kayak punyamu. Iya Bu, tapi saya nggak menghotspotkan perubahan Guna lahan. Sorry kan rawan gajinya. Sebentar. Dan aku menyesal baca serius-serius yang lain cuma komennya satu. Aku lengkap sekali. Aku nangis waktu lihat pantesan aku dewe sing vertigo. Nah, kamu adalah perubahan tutupan lahan dengan hanya perubahan tutupan lahan, nggak sama yang variasi climate dan sebagainya. Oh, rawannya dapat dari sini. Itu dibuat untuk datanya terus saya gunakan untuk membuat kerawanannya itu bukan. Kan itu sempat saya bingung. Kalau kerawanan kan saya Coba balik ke PPT-nya, aku agak lupa. Pola intensitas arah ekspansi, benar. Ya. Nah, dalam mengetahui ini kan bukan jadi risk ya, jadinya rawan. Dalam mengetahui rawannya kan pas saya tanya, oh kalau itu memang harus diproses dari, iya, rawannya punya yang berdombe. Iya. Terus kalau ini kita curang hujan. Nah itu nanti kamu gini aja deh, kalian itu kalau nanti bikin paper masukin si Alif ya, saya nggak kuat. Tuh Alif pinter banget itu S2. Yang kemarin saya kasih share ininya, mereka sudah ngerunning, dia udah ngerunning yang punyanya itu persis. Jadi nanti kamu tinggal masak aja gitu. Saya nggak tahu apa namanya dia, tapi canggih banget sih sampai pakai sterile order itu yang jadi arah air kemana itu dia bisa gitu. Cuman aku nggak sanggup, saya nggak bisa, saya harus akun, saya nggak bisa. Tapi kalau kalian bisa sampai itu bagus gitu. Bu ini aja kritis aja pengen belajar gitu, dia konsultasi gitu. Nanti kalau memang tapi sementara ini pakai yang konvensional yang punyanya Bu Lindes. Nanti kalau memang ada chance improve ya
silahkan gitu, karena dia sendiri anaknya juga sibuk banget gitu. Oke, terus berarti udah ya clear ya, special driver indexation itu tadi rawannya tadi ya, jadi bukan. Kalau misalkan Berarti datamu tuh sebenarnya sama, tapi kamu berarti runningnya lebih banyak tuh. Kalau dia satu, masalah benda lahannya kamu data yang dibuat untuk membuat rawan bencana itu apa aja? Curah hujan, curah hujan, dam, ya dari dam itu, terus kan itu udah tutupan lahan. Iya itu tutupan lahan. Kamu kuat nggak segitu sebuah Warna Selatan? Kalau tutupan lahan kan bisa menggunakan ini ya Bu. Kalau data curah Maksudnya hujan runningnya itu besar banget tuh itu. nggak apa sih kalau hanya tutupan lahan itu kan nanti bisa memakai apa namanya? Kalau kamu nggak sampai drainage kayak punyanya awan, kalau dapat datanya, kalau nggak dapat datanya berarti bodoh deh ini. Tapi yang jelas konfigurasi. Jadi kalau awan lebih ke perpindahan, kalau kamu apakah kalau memang dia terfragmentasi atau kalau ada perubahannya ke sana, di situ juga kemudian jadi banjir, gitu kan? Maksud nggak? Kalau awan hanya melihat perubahan hotspot dan sebagainya, kamu nggak melihat perubahan. Di situ ada perubahan hotspot, kemudian apakah coba sasaran pertama kamu itu ada kan pola dan intensitasnya kan, ada berapa perubahan, kemudian polanya seperti apa gitu kan, hubungannya dengan apakah kalau semakin terfragmentasi di situ berarti semakin rawan gitu hubungannya. Jadi yang di sini maksud gak? Yang jadi ketika ngomong rawan apa namanya rawan banjir, kita tidak memperhitungkan pola. Itu temuan kalian, temuannya Naila. Ketika kita memperhitungkan rawan banjir, kita tuh nggak memperhatikan apakah itu tersebar, apakah mengelompok, iya kan? Tutupan lahan itu dianggap angkanya kan apa namanya, angkanya sama gitu loh, 20%, 60%, 80% itu kan tutupan lahan ketika ngitung rawan bencana itu loh. Nah, tapi kamu menghubungkan, oh rawan bencana tinggi, ini ada fragmentasi nih daerah yang seumpamanya kayak Mojolaban tempat saya, antara lahan pertanian, bangunan lahan pertanian, bangunan dengan yang benar-benar full bangunan sama pinggirnya kosong, itu kan rawan, harusnya secara hidrologi beda. Nah, kamu mencoba menghubungkan antara pola dengan rawan bencana gitu ya. Kalau awan kedepannya saya berharap sampai rek sistem tadi sih kalau dari awal, tapi nanti kalau nggak nyanda ya bos nggak apa-apa sama situ aja. Oke. Saya itu kan ini bingungnya karena pertama apakah tidak masalah kalau Lisa itu sebenarnya ya dibandingkan dua. Nah, saya biasanya kalau Lisa tuh ya cuma dua, tapi kan ini di urban expansion-nya ada pola dan intensitas, jadi nanti ada dua peta Lisa. Polanya itu kan pakai angka, ini juga pakai angka. Iya, Polanya tuh maksudnya nanti diangkakan. Iya, nanti Jadi yang tinggi lebih ke yang tinggi terkena kamu tinggi berarti terfragmentasi lebih tinggi, ininya tinggi atau gimana gitu kan? Nah itu tapi ada dua peta Lisa itu nggak apa-apa. Maksudnya kan yang urban expansion-nya ya tetap ada dua, itu kan bukan pola. Kok bisa ya petanya cuma satu, kan mereka digabung. Gak menggabungkan pola dan intensitasnya itu gimana? Lah, asosiasi kayak yang contohnya sama si siapa dulu? Siapa tuh jadi Mas Asep, CT sama CE.
CE. Setiap daerah itu kan nanti kamu ada keluarnya indeks tuh. Ya, ini juga ada indeks tuh. Berarti kan mereka berasosiasi nggak? Iya. Iya. Nah itu misalkan itu hanya membandingkan intensitas urban expansion dengan rawan banjir. Nah itu dua. Kan saya kan berarti ada intensitas, pola. Nah itu dua itu dengan rawan banjir Bu. Nah Pola dijadikan satu dengan intensitas sebenarnya. Pola sama intensitas itu kan bisa jadi satu peta toh. Intensitas itu angkanya, pola gambarnya toh. Itu kan sebenarnya satu peta toh. iya. Bener ya? Benar. Ya sudah itu aja kan nanti grade-grade itu dia punya indeks sendiri toh. Jadi cuma 2, nggak 3. Oh, polanya itu hanya seperti itu Bu. Kalau kemarin itu saya kan sampai ini terfragmentasi. Jadi nanti Pokoknya keluarnya indeks saja. Yang satu keluarnya indeks, yang satu keluarnya indeks supaya kita bisa tahu grade. Oh ini grade indeks 1, ini indeks 4. Oh ternyata 1 sama 1 gitu ya. Mana supaya yang high, pokoknya yang high 4, yang rendah 1. ya. Kita akan lihat gitu yang 4 sama 4 itu berapa, yang 4 sama 1 berapa gitu kan. Iya kan? Tetapi berarti cuma ada 2 indeks. Yang satu tingkat rawan, yang satu pola, entah itu kamu mau fragmentasi, tingkat fragmentasi atau intensitas. Tapi kalau intensitas berarti kamu membaginya, saya nggak tahu, membaginya saya bingung gitu. Kan berarti intensitas itu apakah dia berubah lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Intensitasnya pokoknya di situ 80% KDB-nya gitu kan, intensitas itu kan. Tapi kan itu tidak menunjukkan pola. Kalau pola terfragmentasi atau tidak terfragmentasi. Tetapi permasalahannya ketika pola terfragmentasi berarti kan ada keluar patch kayak gitu. Nah terserah kamu mau pakai yang mana. Pokoknya yang diperbandingkan cuma 2 tadi. Kayak CT sama CE. Yang paling bisa menggambarkan pola dan intensitas yang mana? Pakai indikator itu. Hanya satu indeks dengan indeks bukan bisa. Enggak. Oke. Nah, sama ini kalau intensitas kan tetap melihatnya pakai tadi pokoknya ya tutupan seperti itu. Sedangkan di kerawanan banjir itu kan juga salah satu variabelnya tutupan lahan Bu. Itu masalah. Jadi ada 2. Karena ada 2. Nah, karena makanya saya bilang indeksnya kamu itu sedang mengukur fragmen. Yang satu ini hanya mengukur kalau KDB-nya 60 gitu, nanti airnya limpasannya berapa, kalau 20 limpasannya berapa. Yang satu kan tutupan tahan tapi kan fungsinya cuma segitu doang nih, nggak sampai pola. Maksudnya apakah itu terpecah-pecah atau jadi satu? Justru itu yang kamu mau coba asosiasikan. Cuman kamu harus memakai apa ini supaya saya bisa menggambarkan pola intensitasnya itu. Kalau dibilang kalau kamu nulisnya sama-sama penggunaan lahan atau tutupan lahan, ya salah. Tetapi yang tutupan lahan saya hanya untuk menghitung debit, yang satu tutupan lahan saya untuk melihat pola spasial fragmentasi. Kan berarti beda walaupun sama-sama loh datanya. Kalau kamu ngomongnya datanya variabelnya penggunaan lahan, tapi kan fungsinya nanti yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu. Enggak beda itu. Jadi lebih kayak indeksnya yang benar benar itu saya pikir apa harusnya kejadian banjir ya bukan kerawanan banjir. Jadi Nah kejadian banjir datanya ada nggak? nah itu bukannya malah nggak ada. Nah itu pertanyaannya kejadian. Bagus sih kejadian, tapi nggak ada datanya. Ya. Oke, sudah. Berarti sekarang kita ke coherence ya. Zara? Oh iya Zara benar. Maaf. Zara tuh kayaknya kode ya, coherence itu ya. Iya. Variabel masih dikembangkan, urgency isu. Itu kode mbak tadi dengan Aziza. Kenapa kok kamu perlu susah-susah melihat itu secara PWK? Itu
Nah ini, jadi cara mengecek judul sama latar belakang. Jadi di setiap judul itu pasti ada kata kunci ya. Maksudnya kata kuncinya itu kalau awan gitu yang paling banyak kata kuncinya, dinamika, spasial, kemudian apa lagi, variabilitas iklim, penggunaan lahan, risiko bencana, penggunaan lahan ini kan tadi udah. Oke, jadi apakah di latar belakang itu sudah terjelaskan semua? Itu salah satu ngecek. Semua kata kunci itu terjelaskan dan tahu posisinya. Jarak jalan sama jaringan jalan, pola ekspansi, aksesi. Ini saya juga alami pengaruh aksesibilitas jaringan jalan atau pengaruh jaringan jalan. Karena kalau aksesibilitas berarti kamu ada satu lagi, jaringan jalan itu akan memiliki aksesibilitas yang berbeda-beda. Cara ngitungnya piye? Apakah kamu melakukan itu gitu? Tidak. Berarti cuma pengaruh jaringan jalan. Berarti kata kunci yang harus dijelaskan harus ada supaya judul kamu dikatakan koheren, satu latar belakang kamu koheren, memastikan dengan judul adalah semua kata kunci yaitu jaringan jalan, pola ekspansi perkotaan, dan suku-suku Wonosobo itu pasti sudah dijelaskan. Gitu kan, dulu sudah pernah saya kan fenomena, kemudian kemudian itu kan sudah kan alurnya. Kalau kalian merasa itu sudah mau dibilang latar belakang nggak cocok, pede aja gitu ya. Oke. Kemudian latar belakang dengan rumusan masalah gitu ya. Seringkali ini saya baca nih latar belakangnya itu banget, aku sampai stres. Bukan kalian ya, yang saya baca 17 ya. Kalian 7, saya baca 17. Bener. Itu panjang banget. Terus masalahnya ada di sini. Apa ya kemarin yang Ahmad Yuda ya, terakhir saya baca itu. Dia ngomongnya tingkat okupansi. Apa ya judulnya? Tujuan sasarannya adalah menghitung tingkat okupansi. Latar belakangnya, gapnya adalah bagaimana kok tidak berhasil. Mengapa tidak berhasil program apalagi berarti urusan apa berarti. Gapnya itu mengidentifikasi efisiensi program tersebut. Tujuannya menghitung okupansi. Nyambung nggak? Enggak. Itu kan. Makanya kalian pastikan di latar belakang hanya keluar satu pertanyaan masalah. Walaupun coba contohnya siapa punya cara pelajaran. Pengaruh aksesibilitas jaringan jalan terhadap pola ekspansi perkotaan. Jangan sampai ada keluar ini rumusan masalah yang kamu harus tampilkan di latar belakang apa Zara? Jadi ada poin di latar belakang itu bagaimana aksesibilitas, bagaimana jaringan jalannya itu membentuk pola ekspansi yang berbeda di setiap lokasi. Oke, berarti itu sudah sesuai. Tetapi akan berbeda ketika yang tones-nya tadi adalah bagaimana pola ekspansi perkotaan, bagaimana hubungannya dengan jaringan jalan, kan kebalik. Pokoknya tuh gimana ya? Masalah atau ini sebenarnya kalau menurut saya punya kalian itu latar belakang udah oke gitu loh. Cuman mungkin bacanya sekilas atau iya saya nggak ngerti gitu. Contoh
kualitas ruang publik. Saya baca punya siapa gitu, kualitas ruang publik gitu. Kualitas ruang publik ya S2 aja siapa ya kemarin parkir. Bagaimana sistem smart parking kontribusinya bagaimana model sistem smart parking untuk mendukung heritage tourism concept. Wah, itu besar sekali gitu. Masalah yang dibilang di sana apa? Kebijakannya nggak oke, infrastrukturnya nggak oke, ada liar, parkir liar, ada apa-apa. Jadi masalahnya itu nano banget. Kan bisa didekati secara sosial, bisa didekati sama kebijakan, bisa didekati secara spasial, bisa didekati sama infrastruktur. Pokoknya main juga sini gitu. Nah, biasanya latar belakang tidak konsisten ketika yang dijelaskan di latar belakang itu terlalu banyak, masalahnya terlalu banyak, tiba-tiba aku ngambil si G gitu, atau nggak pas. Kalau kalian merasa, makanya jangan suka belanja masalah gitu. Masalahnya fokus saja satu. Kalau tadi hubungannya tadi jaringan jalan yang pola ekspansi berbeda-beda, jaringan jalan juga berbeda-beda, ada hubungannya, fokus saja ke situ. Jangan kemudian lari ke mana-mana gitu. Itu yang menyebabkan tidak konsisten. Jadi kalau bisa pastikan rumusan masalahmu yang kamu kemukakan di latar belakang hanya satu. Gak boleh tadi kayak tadi. Ada parkir liar, ada kemacetan, ada apa? Bener di daerah situ ada itu, tapi kan aku jadi bingung. Ini sebenarnya dia mau fokusnya yang mana gitu. Itu yang menyebabkan tidak konsisten antara latar belakang dengan rumusan masalah, gitu ya. Oke, sekarang antara rumusan masalah dengan tujuan, gampang banget. Rumusan masalah ada pertanyaan, tujuan adalah jawaban. Wis. Rumusan masalah kalian kan berjenjang ya. Ada yang satu, ada yang banyak. Yang banyak itu dijawab pakai sasaran. Gampangannya gitu. Oke. Gampang tuh. Kalau kalian merasa pede dengan itu, mau dibilang nggak coherence, udah pede aja gitu loh. Oke, kita sampai di situ. Antara rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan adalah jawaban. Kemudian kalau nggak salah, tidak menunjukkan alur. Oh, itu punyanya Aninda atau Kusuma tadi. Sasarannya tuh tidak menunjukkan tahap ya. Masa nggak? Tidak menunjukkan apa ya? Langkah operasional lah ya ibaratnya. Sasaran itu adalah bagaimana kita menjawab tujuan, gitu kan? Nah, cara ngeceknya apa? Jika sasaran saya dilakukan semua, apakah tujuan saya tercapai? Cara ngeceknya gitu. Jika ini saya tidak lakukan, tujuan saya tercapai nggak? Kalau saya hilangkan saja tujuannya tetap tercapai, berarti nggak perlu ada sasaran itu. Kadang kalian tambah sasarannya apa gitu kan? Sasarannya kadang nggak nyambung. Menyusun rekomendasi, pada atasnya cuma menganalisis pola atau apalah. Tapi kan nggak sampai menyusun tambah ya penada ini. Tadi dulu berarti dia nggak perlu, langkah itu tidak perlu untuk menjawab tujuan, berarti harus di delete. Bisa yang benar nggak? Tujuan perlu diperjelas satu kalimat, sebutkan latar belakang perlu dapat dibedakan. Salah. Oh iya. Mana tuh? Antara dengan sasaran dan sinkron. Sasaran dan sinkron sehingga planning udah jelas arahnya mau kemana. Nah, ingat lagi catatan saya, sebenarnya kita itu bisa arahnya eksplanasi, deskriptif, pengasosiasi, menghasilkan pengaruh dan sebagainya, itu bisa kelihatan di bahasa tujuan, ya kan? Ingat nggak saya pernah bilang itu? Jadi kalau belum bisa, saya menganalisis kayak kemarin, analisis integrasi kebijakan.
Nah, pertanyaan saya, di tujuan nggak apa-apa. Tetapi integrasi yang diintegrasi itu apa? Yang mau dilihat integrasinya itu apa? Itu harus terjelaskan di sasaran atau di ruang lingkup. Jangan ngomong cuma analisis integrasi aja gitu. Nah, biasanya teman-teman itu kayak siapa kemarin? Oh, punya siapa ya? Ahmad Yuda kali saya. Coba Yuda. Oke, coba bawa. Nih, judulnya apa dia? Judulnya evaluasi sebagai strategi penanganan permukiman. Sebagai strategi loh, kayaknya biar keren ya. Tambah strategi itu, tapi harus berarti kita mengevaluasi strategi sekarang kayak gini apa enggak. Padahal yang dia lakukan tidak seperti itu. Makanya baik saya atau Bu Andin atau siapa gitu saya lupa. Bu Andin ya. Oh, Bu Imam. Oh, bukan berarti. Oke, masih lagi dari bapak ini saya juga masih sasaran berasa umum. Jika menjadikan harusnya waktunya agen tingkat kuningan itu sudah betul solusinya apa sih lupa ya. Judulnya evaluasi strategi penanganan, tetapi variabelnya aksesibilitas atau legalitas itu kan mengevaluasi kualitas hidup penggunanya. Jadi kita tuh dosen itu melihat judulnya tuh pengen sampai strategi, tapi kok sasarannya nggak sampai strategi gitu loh. Itu yang perlu. Kalau kalian merasa, oh dengan sasaran ini saya bisa menjawab tujuan, berarti sasaran udah korek. Kalau tanpa sasaran ini tujuan saya sudah tercapai, berarti saya tidak perlu ada sasaran ini. Itu aja yang cek. Oke, itu sasaran. Nah sekarang sasaran sama variabel. Variabel dikunci hanya yang dibutuhkan untuk menjawab sasaran. Ketika dibutuhkan untuk menjawab sasaran, kadang tadi punyanya variabelnya banyak karena dapat teorinya banyak sekali gitu kan. Sampai ada berapa itu sampai bilang 25 indikator, gue besok analisisnya pilih ada saya sampai bilang 25 indikator. Saya nanya, kalau saya hilangkan itu terjawab nggak sasarannya? Kalau terjawab, ya oke, nggak perlu. Gitu. Jadi perlu nggak? Urgent nggak? Kalau fragmentasi berarti variabelnya pengguna apa tujuan lahan, indikatornya sih tadi itu patch dan density dan sebagainya. Perlu saya tambahin di situ tutupan lahan saya pengen apa? Perlu ada intensitas nggak? Namanya intensitas memang ada untuk morfologi. Tapi kalau di sini saya dengan ini aja saya sudah bisa jawab ngapain gitu. Itu cara kita mengevaluasi variabel kita, gitu ya. Jadi variabel yang digunakan untuk menjawab sasaran, gitu. Kemudian variabel sama teknik analisis. Ngomongnya apa? Awan bilangnya mau mengidentifikasi hotspot, tapi pakainya overlay, nggak matching gitu kan? Kayak tadi mau ngomong pengaruh, bahasanya pengaruh, saya pakai GWF, kok pengaruh pakai DISA sih? Gitu kan? Pasti kan dijawab, sebentar, DISA itu ada di sasaran 3 saya, pengaruh itu ada di sasaran 4. Pengaruh itu saya lihat pakai deskriptif untuk melihat evaluasi ini kan pas gitu ya. Masih nggak Aziza? Pengaruhmu nggak ketemu di sasaran ketiga, iya kan?
Karena di asuransi 3 kamu pakainya bisa, itu nggak akan bisa menjawab pengaruh. Tapi kemudian kamu mendeskripsikan yang terjadi dari evaluasi tadi, jadi kita melihat ada nggak pengaruh. Pakai deskriptif. Memangnya kuat bukan hanya pakai. Makanya saya bilang, kalau kamu memang tidak mau sampai sana, hilangkan kata pengaruh. Kembali lagi kan tujuan. Saya nanya, coba tampilkan punyanya Aziza, tujuanmu apa? Oh, ininya ya berarti. Nggak apa, bacain aja tujuannya apa? Menganalisis evolusi konfigurasi spasial iklim housing dalam periode 2002. Saya menganalisis evolusi. Evolusi. Kira-kira perlu pengaruh nggak? Tapi belum selesai Bu, ada serta. Oke. Menganalisis evolusi. Serta menjelaskan perannya sebagai mekanisme spasial dalam membentuk fragmentasi landscape pertanian. Oke. Pertanyaan, menganalisis evaluasi dan perannya ya Sebagai mekanisme bentuknya. sebagai mekanisme. Menurut kamu itu bisa dijelaskan secara deskriptif nggak? Tapi kalau Saya nanya dulu, logikanya bisa nggak? bisa. Oke. Oke. Sekarang, tapi saya pengen yang real, yang benar-benar bisa dikuantitatifkan supaya tidak subjektif. Pakai apa kira-kira? Kayak analisis lanjutan. Dari analisis itu apa teknik analisisnya? Coba. Udah nemu belum? Karena kemarin saya bikinnya pengaruh, jadi kemarin mempelajari sarannya itu pakai GWR. Sekarang dilihat lagi GWR itu fungsinya apa? Untuk melihat seberapa jauh pengaruh. Seberapa jauh atau bagaimana variabel itu mengembang? Beda loh, kita melihat kekuatan apakah dia berpengaruh apa enggak. Maksud enggak? Saya sama mamanya Zara sama Aziza deket. Itu cuma kekuatan hubungan. Tapi saya tidak pernah mau melihat apakah Zara yang mempengaruhi Aziza atau Aziza yang mempengaruhi pada Zara. Itu nanti udah beda lagi analisisnya. Tapi kalau seberapa besar pengaruhnya pakai si Moran itu, si itu gitu loh, Moran, nggak perlu sampai GWR. Kalau kita melihat hubungan Aziza sama Zara deket apa enggak, tetapi siapa yang berpengaruh mempengaruhi siapa, itu berarti pakai eksplanasi. Pertanyaan saya, kamu mencari siapa berpengaruh ke siapa enggak? Enggak. Ya sudah, masuk ya sampai jadi tolong balik lagi outputnya. Saya tuh mau sampai mana sih dengan bahasa, atau kalau perlu gini, itu kan bahasa. Saya takutnya sebenarnya kalian, saya mendirect kalian untuk penelitian, tetapi saya sudah dibantu untuk menganalisis saja sudah alhamdulillah, tapi saya tidak mau kamu harus seperti ini, seperti penelitian saya gitu. Pengennya kalau saya pasti nanti ada lanjutan gitu. Kira-kira kalian nyamannya sampai mana? Ini beda sama penelitian. Nanti kalau penelitian akan saya minta sesuai dengan ini. Tapi kalau untuk TA, kalian nyamannya sampai mana? Maksud gak? Yang penting kan jalan minimal standar TA terpenuhi gitu loh. Bukan standar penelitian saya gitu loh. Jadi bahasanya harus bahasa kalian gitu. Maksudnya kalau kamu bilang analisis apa tadi? Asosiasi, evaluasi sama mau diganti kayak gitu, saya cuma pengen lihat kok apakah itu sudah selesai. Saya cut sampai di situ gitu. Boleh. Gitu. Kalau saya mungkin akan ada selanjutnya. Tapi saya S1 itu tujuannya adalah kalian memilih variabel yang tepat, teknik analisis yang tepat, mengaplikasikan teknik analisis itu dengan tepat. Sudah. Gitu. Kalau dapat bonus-bonus kayak si Marta, si Ara ketemu temuan yang bisa masuk paper, alhamdulillah papernya tinggi. Tapi kalau enggak pun level kalian itu paling enggak sudah masuk jurnal Sinta 2, 3 itu enggak ada masalah gitu. Jadi
begitu ya. Saya takutnya saya tidak mau nanti ujian ketemu berarti gini, nggak boleh ya, harus kalian sendiri gitu ya. Senyamannya kalian. Kalau nanti saya running, saya tuh nggak tahu mau kapan mulai waktunya. Saya akan meminta sesuai dengan standarnya saya. Tetapi penelitian kalian sekuatnya, asal tadi ya coherence tadi dulu. Umpamanya Awan, Naila, saya akan minta sampai Steller order. Tapi TA kalian mau sampai sana, monggo, enggak, jangan gitu. Saya nggak kuat gitu. Silahkan. Tapi kalau saya mau pengen gitu, saya pengen tahu sekalian gitu, silahkan. Tapi tolong jangan sekarang gitu, karena waktunya cuma 3 minggu gitu. Pakai yang konvensional dulu. Nanti kalau setelah liburan gitu kalian sudah ini, terus kalian mau belajar, saya mau ganti. Nanti waktu sidang antara tidak berubah, kan tidak berubah ya, hanya memperdalam ya, tidak berubah sasaran, tidak berapa apa ya, ada masalah gitu. Sekarang kita ngamanin nilai seminar dulu gitu. Jadi ya tadi ya, jadi judul bagaimana itu coherence dengan latar belakang, pastikan keyword kata kunci yang ada di judul itu terjelaskan di latar belakang. Kemudian hubungannya dengan rumus masalah, biasanya anak-anak itu suka menceritakan masalahnya terlalu banyak, jadi nggak fokus. Kita fokuskan di latar belakang, yang di latar belakang itu harus terkunci satu masalah sehingga rumusan masalahnya juga sesuai gitu. Kemudian hubungan dengan rumusan masalah dengan tujuan, sandingkan apakah ini pertanyaan dan ini jawaban. Kalau selaras berarti kalian coherence. Tapi yang satu nanya apa, kayak tadi punya Yuda gitu ya, yang satu nanya apa jawabannya apa, itu berarti tidak pas antara rumusan masalah sama coherence. Terus kemudian tujuan sama sasaran. Sasaran itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Cara melihat coherence-nya tadi, kalau saya hilangkan sasaran ini, saya tercapai nggak tujuan saya? Kalau enggak, berarti sasaran itu ada. Tetapi kalau sasaran itu saya hilangkan, tujuan tetap tercapai, berarti itu tidak perlu ada sasaran itu. Hubungan sasaran dengan variabel adalah hanya variabel yang diperlukan untuk menjawab sasaran. Makanya saya selalu bilang sasaran itu harus detail gitu ya, harus kelihatan gitu. Nah, hanya variabel supaya melihat koherensinya. Jangan saya pengen mengevaluasi kayak tadi, mengevaluasi tapi variabelnya affordability, itu kan nggak match gitu. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian itu antara sasaran sama variabel. Kemudian antara sasaran variabel dengan teknik analisis tadi, kalau saya pengen melihat pengaruh spasial, saya pakainya apa, datanya apa, lihat itu aja. Nanti saran saya, setiap mahasiswa yang dapat komentarnya itu, tolong bikin satu slide mulai dari judul, poin, tujuan aja, tujuan, sasaran, sandingkan sasaran itu dengan variabel dan teknik analisis. Sasaran ini tujuannya menganalisis ini, variabelnya ini kayak kalian itu loh, data, analisis, output. Sasaran ini, variabelnya ini, teknik analisisnya ini, datanya ini, outputnya ini. Udah, itu pasti terjaga itu koherensinya. Ya, yang dapat komen itu siapkan itu. Nanti kalau kalian masukkan itu di PPT kalian atau di bagian lampiran untuk respon terhadap komentar level 1 gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalian harus mandiri ya. Maksudnya mandiri itu
berpikir sendiri. Maksudnya saya nggak bisa jagain satu-satu, tapi semuanya harus. Kemudian tadi kalau ada, sudah mudeng dengan Marta belum ya terkait dengan sintesis variabel? Sudah kontak Marta? Sebelum kami bikin grup juga sama Mbak Marta. Lah mau lu bawa ke Marta nih gue nih. Takutnya mengganggu gue atau apa sih? Kalau saya pengen nggak baca, saya nggak baca. Ya sebenarnya lebih ke arah apa namanya ketika penulisan kan banyak yang masalah variabel sintesis seperti itu kan Bu. Kalau kami kan tidak menggunakan, kan beberapa dosen lain mungkin ada yang menggunakan tabel per teori. Itu nggak usah pakai itu, kalau misalnya nggak pakai nggak apa-apa. Tapi nanti harus per teori yang tetap ada kalimat yang ya sintesis. Satu paragraf terakhir. Ya, Satu paragraf terakhir. ini ngapain dari yang kamu sampaikan tadi itu arahnya kemana? Fungsinya apa dia dalam penelitian kamu. Jadi setiap teori harus ada fungsinya dalam penelitian kamu. Kalau tidak ada fungsinya, hilangkan saja. Gitu kan? Ya. Oke. Terus gini, yang kedua, jadi ini pesan saya juga gitu ya, dosen itu saya selalu bilang sama teman-teman gitu, jangan, saya tidak bisa menggaranti nilai kalian gitu, karena kan dosen macam-macam ya, maksudnya banyak doanya itu mau syukur-syukuran gitu, dan saya juga kaget ketika penguji itu pembagiannya itu tidak sesuai dengan expert dosen gitu, jadi kalian punya tantangan yang satu harus menjelaskan dosen yang mungkin belum familiar sekali dengan apa yang kalian lakukan gitu. Jadi pastikan kalian kuat. Terus yang kedua, hindari hal-hal yang kan kalau saya ada orang salah saya marahin udah, habis itu nothing tulus, maksudnya saya nggak akan bawa-bawa lagi, kamu salah, kamu udah tahu dan jangan ulangin lagi gitu. Tapi kalau sudah ulangin lagi ya nggak tahu gitu. Tapi kalau ada dosen yang kalau ada kesalahan fatal menjadi a priori itu juga ada gitu, jadi harus hati-hati gitu ya, maksudnya terutama penggunaan ChatGPT atau AI itu mau kalian sebagus apa nilainya bisa drop. Bu, saya kan pakai AI, akuin nggak ada masalah selama penggunaannya itu masih tahap yang bukan suruh nulis, suruh apa yang itu. Nah itu saya berapa kali, jadi nilainya walaupun dia bagus perfect gitu, nilainya bisa drop gitu. Jadi itu juga kalian harus, jadi tujuannya saya adalah ya kita berharap nilai kalian maksimal, tetapi lihat dosen itu juga variasinya banyak banget gitu. Nah kalian harus, yang paling penting kalau saya yang penting kalian mudeng gitu, dan bisa paham mau dia apa-apain aja sama. Jangan kayak Kusuma bilang gini, Bu saya ganti tujuan, aku yang nggak mau itu, Bu saya nggak bisa gitu. Oke. Itu ya. Apa lagi? Oh iya, 4 kali pertemuan. Tadi saya sudah ngobrol sama minggu depan ini tanggal minggu depan itu hari Senin libur. Saya tidak berharap ketemu online. Saya lebih senang ketemu offline. Kalau hari Selasa itu saya relatively kosong karena kuliahnya mandiri, kerja mandiri. Jadi kalau Selasa besok silakan antara jam 10 sampai jam 2. Dan bisa kan? Bisa nggak kalian Selasa minggu depan? Selasa buat minggu depan NTPP itu sudah STL sudah praktik partisipatif terus. Jadi ada kuliah nggak? Enggak. Oh, nggak ada kuliah. Kelasnya jam 1 ALS. Oh berarti antara jam 10 sampai atau jam 9 sampai jam 1 bisa.
Oke, itu berarti kan pertemuan kedua. Terus apa tadi? Pertemuan jadwal tanggal dong, Mel. Bahwa itu. Nah, coba itu kan berarti tanggal 2 ya. Gitu. Tanggal 2 ini nanti saya minta kalian tanggal 2 ngirim sampai metode 2. Hari Senin kirim ke saya sampai metode whatever kalian tulis gitu, mau poin-poin besarnya mau apanya silakan. Kalau bisa ikutin yang punyanya Marta ya, kan itu sudah jelas ya kerangka teknik per ini ya. Kemudian 2 itu kan tanggal 2 ya, kalian ngumpul maksimal tanggal 20 ya, Sabtu toh. Pengumpulan eval itu kan 20 ya, beneran hari Sabtu. Jadi bilangnya tanggal 20 atau 19 gitu. Enggak, oh 26. Oh 26. Oh 26. Oke, berarti minggu depannya lagi bisa 1 kali. Oh masih banyak dong, ini 1, 2. Atau kalian mau 26 atau tanggal 20 ya bener loh. Tadi bilangnya Aninda 20 loh. Di jadwal situs 26 hari Jumat. Tanggal 22 sampai 26 itu semua dosen S2 itu sidang pratesis semua. Jadi saya nggak bisa kasih di situ, tapi saya bisa kasih tulisan. Jadi tanggal Sunday tanggal 22 draft final kalian kirim ke saya ya. Tanggal 22 tolong di ini kalian harus kirim supaya saya punya waktu. Kalau syukur-syukur tanggal 21 gitu. Jadi saya masih punya waktu untuk kasih feedback sebelum tanggal 26 di submit gitu ya. Kemudian berarti itu sudah 2 ya, sudah 2. Berarti kita tinggal antara 7-12 sama 14-19 kita cari waktu lagi ketemu commitment gitu ya. Udah tuh 4 pas. Oh iya, kalau bisa kalau ngirim ke saya PPT-nya juga ya. Karena di tulisan bagus di PPT hancur. Yang tersampaikan beda gitu, sering gitu dulu. Satunya apa? Kalau 14 Apa ya? 14 sama berapa? Apa ya? Kan jadi 1 minggu 1 kali terserah mau tanggal berapa. Antara 7 sampai antara 8 sampai 12, 15 sampai 19 kita bisa janjian lagi gitu tanggal 2. Yang penting 1 minggu 1 kali. Ya. 20 Juni. Kalau di WA seminar itu kita menginformasikannya 20 Juni. Tapi kalau di jadwal di draft mata kuliah itu 26 Juni. 20 Juni-nya pengumpulan validasi. Juli ya. Tanyain lah. Tanyain. Kalau 20 ya sudah, pokoknya gini aja, santai aja. Kalau mau 20 ya berarti nanti gampang lah. Kalau cuma saya tuh ada masalah kalian mau berapa kali, masalahnya jadi orang gitu. Maksud nggak? Kalau masalah minimal 4 kali bisa diakalin gitu kan. Tapi isinya itu ya. Gimana? Kan kalau di punya saya itu bab 2-nya dia banyak sub babnya gitu. Nah itu sebenarnya saya masih kayak ada Karena sintesis tadi. iya. Jadi gini, kamu menerangkan satu subbab, apa urgensinya bagi penelitian kamu? Selalu tanyain itu. Contoh subbab. Contohnya interaksi transportasi dan pengenalan. Interaksi, transportasi, dan pengenalan. Itu kalau mau sintesis variabel nggak ada itu.
gitu. Tetapi itu menjadi dasar kamu ketika menyusun bahwa ada hubungan antara transportasi dan penggunaan lahan, which is transportasinya adalah jalan gitu, dan ini penggunaan adalah perubahan tutupan lahan. Jadi arahkan ke situ, jadi endingnya tuh ke situ gitu loh. Maksud ya? Selalu kayak gitu. Apa guna ini dalam penelitian aku? Apa guna ini dalam penelitian aku? Ketika ngomong saya menyebabkan jaringan jalan kan macam-macam, ada arteri gini-gini. Oh berarti nanti jaringan jalan akan diklasifikasikan, saya klasifikasikan gitu kan ya? Nah berarti itu fungsinya. Jadi kamu udah tahu kan mau apa gitu. Jadi selalu arahkan ke situ. Jadi nggak melebar. Yang tadi variabel adalah variabel yang ditulis hanya yang menjawab sasaran, bukan semuanya. Saya tuh sebelnya tuh kalau teorinya banyak, terus variabelnya banyak, terus dipaksain. Kan sering tuh kayak gini. Jadinya ini ngopo noneng kene gitu kan. Kayak variabel ini kenapa ada di situ gitu loh. Belanja sesuai dengan sasaran kita, belanja variabel gitu. Jadi kita yang mengarahkan. Kalian mau pakai tabel sintesis kayak teman-teman kalian gak ada masalah. Tapi tetap saya meminta paragraf terakhir mengunci. Gitu. Saya tuh takutnya kalau sintesis variabel tabel kayak kemarin ke teman-teman itu terus kayak dipaksain gitu loh keluar variabel, padahal tuh fungsinya dari konteks. Terus nanti loh itu ada tulisan variabel kok di sini gak ada variabelnya di situ gitu. Maka dibungkus di kerangka teori itu. Bagaimana hubungan antar variabel di dalam penelitian kamu gitu. Siap-siap ya kalau jadi bimbingan saya itu pasti agak beda. Maksudnya agak beda itu apa ya? Tapi saya selalu bilang sama Devira sama Ara, belum tentu yang banyak itu benar ya. Tapi kalau kamu merasa nggak sure, kembali lagi ke style kamu. Yang penting pas ujian kau bisa jawab bentukannya kayak apa gitu. Tapi jangan tergombang ambing gitu. Dibilangin dari awal tuh PLSM terus ke Walis, MGWR, sekarang saya mulai PD, mulai apa gitu kan, semuanya baru semua kan. Vivo itu ada yang ini semua. Jadi nanti saya minta ketika metode dijabarkan ya, jadi selalu dikeluar. Jadi outputku kayak apa tuh nanti keluarannya kayak apa sih nanti gitu. Itu diterangkan. Oke, ada lagi yang ditanyain? Mungkin lebih ke dalam laporan itu cara kita menjelaskan batasan penelitian itu di sebelah mana dan kayak Ruang lingkup. Tapi secara substansi itu di mana ya? Soalnya Substansi gimana? Kalau batasan substansi yang dibahas, misalkan saya itu tentang struktur ruang, sedangkan variabel yang sementara saya pakai itu hanya penggunaan lahan atau tutupan lahan. Nah, di penelitian lahan itu melihat struktur ruang itu dari fasilitas ekonomi dan industri. Nah, kalau menurut saya, kalau saya sampai pakai itu mungkin menurut saya bakal kurang fokus itu di mana-mana. Jadi itu persis itu nanti dikuncinya di kerangka teori. Jadi pamannya sama-sama pakai wortel, sama-sama pakai kentang, yang satu masak sop, yang satu masak gado-gado. Cara masaknya beda tuh, iya kan? Jadi yang paling penting dari teman-teman, aku ki main gawe gado-gado apa main gawe sop. Makanya saya selalu bilang ketika saya ngoreksi kalian, saya tuh selalu bilang CCC, ini awan ending akhirnya apa toh? Misalnya ending akhirnya apa sih? Aziza ending akhirnya, kamu termasuk tadi ending akhirnya apa? Selalu di pikiran itu dulu. Nah, berarti kalau ke arah sana cukup nggak aku pakai penggunaan lahan saja?
apakah aku harus pakai fasilitas? Kan aku nggak ngelihat KDE gitu kan. Kamu ngelihat KDE nggak? Perlu nggak pakai KDE? Yakin? Dasarnya apa kamu nggak perlu pakai KDE? Jadi tes prinsip dan sebagainya. Berarti kamu melihat, nah itu dikunci dari batasannya di ruang lingkup bahwa saya melihat struktur itu dari konfigurasi saja. Konfigurasi itu dikunci di ruang lingkup substansi, bahwa saya struktur yang dimaksud di sini struktur itu banyak. Kayak kemarin jawabannya si siapa namanya morfologi, kok bisa morfologi cuma dilihat dari tutupan lahan, gitu kan? Ya itu dikunci. Kebetulan Akso mata nemuin bahwa dengan adanya perkembangan paper-paper yang ada sekarang itu sudah menganggap morfologi sama dengan tutupan lahan. That's it. Walaupun morfologi itu banyak gitu kan. Nah itu dikuncinya di ruang lingkup substansi. Tapi kamu menjelaskan, kok kenapa cukup saya pakai tutupan lahan? Kenapa saya nggak ngeliat itu ada di kerangka teori? Karena saya mau masak sop, bukan masak gado-gado gitu. Gitu. Jadi saya belanjanya ya saya lakukan ini sesuai dengan masakan saya dong gitu. Itu ya. Kita lihat nanti. Pak Milad ya tadi pertanyaannya, bukan? Bukan itu. Oh, Jadi oke. Ada lagi. Kan suka-suka kita ya. Tapi ya itu, apakah ini cukup atau tidak? Itu harus ada justifikasi teorinya. Kalau saya melihat morfologi, kan orang saya melihat pola, tapi hanya dari konfigurasi kan boleh-boleh aja. Pola dari KDE fasilitas apa ininya kayak kita bikin skalogram apa kayak gitu, bikin di stuko itu bisa itu ya. Bu, nanti justifikasi detail terkait waktu yang digunakan juga disampaikan di Bab 1. Iya di bab ruang waktu itu. Ya, waktu. Kenapa kamu milih itu gitu? Urgensinya apa? Ada lagi nggak? Tapi udah cukup kok, udah maksudnya kalau insya Allah ya. Punya lihat yang lain-lain nggak? Teman-teman yang lain, masukan teman-teman yang lain, masalahnya gimana? Banyak kok ya ini yang variabel. Ya berarti ya sudah. Kadang kita belajar mungkin ditanyakan oleh teman, nggak ditanyakan ke saya, tapi ada kemungkinan bisa ditanyakan ke saya. Ya rata-rata kan area dosen ya lihatnya kayak gitu loh. Tidak perlu gitu ya. Nah iya itu ada dia. Jadi ceritain tentang si itu network analisis itu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Sudah? Sudah di foto? Kakak, fotoin dong. Profesi udah pulang? Backgroundnya kayak gini. Hah? Apaan? Ngajar.